tidak bisa, jadi saya mewakili. Nah, jurnalnya tetap ya seperti inilah. Saya lihat juga Budiah juga kan, waduh ini kayaknya menarik nih kalau buat cewek gitu kan. Ya, jadi salah satu penarik penampilan itu juga membuat kita lebih bisa fokus. Oke, kita mulai tentang jurnal Emmaus dan PST. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, kita tetap berpedoman dengan sesi 5 di buku 1. Jadi pedoman dasarnya adalah sesi 5 buku 1. Hanya kita boleh kembangkan ya, tapi garis tulang ikannya, garis utamanya sesi 5. Nanti ada sirip-sirip ikannya itu, ya bolehlah kita mau, kalau misalnya kalau masak sayur suka yang sedikit asin, ya kasih garam sedikit gitu ya. Kalau ada yang suka manis, ya kasih gula sedikit. Tapi tetap garisnya itu udah harus sesi 5. Kalau ada pertanyaan, ada apa, kita pedomannya tetap sesi 5 gitu ya. Tujuan pembekalan, Bu. Jadi ini sebetulnya pemantapan ya, bukan pembekalan ya. Tapi sama aja, tujuan pembekalan adalah fasilitator mengetahui manfaat jurnal Emmaus. Saya yakin sih kalau yang ikut di sini udah pasti tahu ya manfaat jurnal Emmaus. Itu benar-benar sangat bermanfaat buat diri pribadi kita. Tapi manfaat itu tentunya harus kita tularkan ke peserta, bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi harus benar-benar difahami bahwa FAS mengetahui manfaat. Kalau FAS tidak mengetahui manfaat jurnal, mungkin pada saat pertemuan FAS itu akan setengah hati membawakan jurnalnya. Padahal rohnya dari EJ adalah salah satunya jurnal. Lalu menguatkan fasilitator untuk menulis jurnal Emmaus setiap hari. Kita usahakan menulis jurnal setiap hari. Dengan menulis jurnal setiap hari itu akan mengasah kepekaan kita ya terhadap sabda Tuhan. Nah, yang ketiga, fasilitator dapat menginspirasi peserta untuk menulis jurnal Emmaus. Kalau kita bisa masak, kita bisa mengajarkan bagaimana memasak. Kalau kita tidak bisa memasak, gimana kita mau mengajarkan orang untuk memasak? Jadi ya di sini. Jadi fasilitator itu harus 1-2 dulu, baru kita bisa menginspirasi si peserta. Gitu ya. Yang terakhir tentunya 3 di atas tentang jurnal. Yang keempat, fasilitator mengetahui cara mencari pesan sabda Tuhan. Oke ya. Kalau dari sini saya yakin udah nggak ada pertanyaan lah. Apa itu jurnal Emmaus? Kita boleh sebut ya. Jurnal Emmaus adalah catatan harian yang kita alami sehari-hari, terutama saat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan di buku kita di sesi 5. Nah, saya juga pengen tahu nih, menurut teman-teman, apa sih jurnal Emmaus? Boleh bantu 1 atau 2 orang memberikan komennya dah. Silakan. Teman-teman dari SFA, boleh bantu saya, apa itu jurnal Emmaus? Nanti kan anggap aja ditanyain oleh peserta kan, ini teman-teman nggak fasilitator, Pak, Ibu, jurnal Emmaus itu apa sih? Nah, silakan coba. Teman-teman pas silakan dibuka saja mic-nya bebas, biar interaktif. Monggo. Nanti ada reward tapi dari Pak James, bukan dari saya. Kalau reward dari saya udah ketahuan, nggak enak. Saya dari Pak Arief. Ya, teman-teman boleh dibantu, silakan. Jangan malu-malu lah di sini, sok malu-maluin nggak apa-apa gitu intinya. Mbak Dia silakan, Mbak Dia, kayaknya udah mau jawab tuh. Satu aja, ya Mbak Dia lah, boleh satu. Ini kalau buat saya jurnal Emmaus itu suatu tempat apa ya, bercerita, curhat sama Tuhan gitu. Curhat sama Tuhan. Nah, yang namanya curhat itu memang lebih tepat ya, lebih mengena gitu. Kalau misalnya dipakai tempat saya bergosip dengan Tuhan, gimana?
Boleh sih. Boleh kan? Kalau Boleh. ibu-ibu bukannya lebih senang gosip daripada curhat? Iya, jadi dua arah ya, Pak. Iya, gitu. Jadi kalau gosip tuh kayaknya eh, lepas begitu aja lah. Kalau curhat kan kita masih mandang-mandang nih. Jangan-jangan gitu. Tapi gitu gosip mah kita yang nggak tahu aja ditahu-tahuin gitu seolah-olah gitu ya. Tapi apapun lah, pokoknya itu sarana kita untuk berjumpa, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Itu ya jurnal Emmaus ya. Isi jurnal Emmaus yang teman-teman sudah tahu apa aja isinya? Ayat emas. Kita urut dari atas saja, biar jangan itu. Ayat emas memang ada, tapi pertama kali paling atas kira-kira apa? Saya sih dapat kiriman dari Bu Ellen, dapat kiriman jurnal dari teman Bogor, banyak bener kan, bagus-bagus lagi gitu. Tanggal bacaan kali. Jadi hari, tanggal gitu ya. Jangan lupa hari dan tanggal. Kenapa ini ditulis? Ya tentunya nanti aja di akhir. Lalu selain itu apa? Ini udah kebuka ayat yang dibaca. Nah, yang lanjut biasanya selain Budia siapa nih? Ada banyak nih, boleh nih. Nanti yang dapat Pak. Kenapa? Ayat emasnya, Pak. Ayat emasnya. Ayat emas itu nanti ditulis ulang gitu ya. Lalu ayat emas apalagi? Jurnalnya atau refleksinya. Renungan kita, refleksinya, betul sekali. Tapi tentang ayat itu ya, jangan kita menulis ayat A, kita berjurnal tentang yang lain. Yang nggak nyambung lah pokoknya gitu ceritanya. Tapi ini saya yakin udah paham semua. Setelah renungan itu, Doa. betul sekali. Pak James, sesi kita udah selesai, Pak James udah pada tahu semua. Oh gitu ya? Ya udah kita tutup aja dengan doa penutup kalau gitu. Mendingan udah kita makan satu Bisa aja. Ya, cuman mungkin ada tambahan evaluasi. Ini opsional. Apa yang kita evaluasi tentunya bukan jurnal yang kita evaluasi ya. Tapi setelah kita menulis jurnal, setelah perjalanan kita 1 hari ini, kita boleh mengingat-ingat lagi lah, flashback lah. Tadi waktu kita menulis jurnal, misalnya Tuhan meminta kita jangan marah. Tahu-tahu di kantor belum apa-apa udah nggak gebrak meja gitu kan. Nah itu kan nggak sesuai dengan isi jurnal kita gitu. Nah kita coba evaluasi, tapi opsional. Itu nggak harus ya. Tapi kalau kita bisa mengevaluasi, kita akan tahu juga. Saya kok menulis jangan marah, menahan marah, tapi kok di kantor saya marah-marah ya. Gitu. Seperti itulah ya evaluasinya. Ada yang mau ditanya di sini? Saya yakin enggak, karena ini jawabannya keluar dari teman-teman semua. Terima kasih. Kita lanjut. Manfaat jurnal Emmaus. Nah, jurnal Emmaus itu kan banyak lah. Di situ, kalau di buku 5 pun juga ada. Jadi bisa berupa teguran, preventif, menguatkan. Nah, yang poin kedua makanya di bold, latihan agar menjadi semakin peka. Semakin kita latihan, semakin kita peka. Kalau atlet, misalnya siapa? Ginting lah. Ginting kan orang Jawa Barat juga, orang Bogor ya. Kalau dia mau bertanding nggak latihan, kira-kira gimana? Ya, sama siapapun kemungkinan kalah kan. Tetap latihan itu diperlukan walaupun tarafnya udah atlet internasional lah gitu. Walaupun saya misalnya udah jadi Emmauser sekian tahun. Walaupun teman-teman udah jadi Emmauser SFA udah 3-4 tahun. Tetap aja kita harus membuat jurnal sebagai sarana melatih kepekaan kita. Ini juga poin nomor 3 dapat dibagikan kepada yang membutuhkan. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya, pada saat sharing di kelompoknya, minggu depan misalnya ada yang bertanya,
minggu lalu kamu sharing tuh kok saya sangat suka dan saya kira-kira mengalami hal yang yang sama gitu. Mungkin teman-teman pernah mengalami. Nah, disitulah. Jadi jurnal itu dapat kita bagikan kembali. Kalau jurnal itu ditulis. Kalau jurnal diceritakan, sekarang cerita ABC, nanti minggu depan mungkin ADE gitu. Jadi udah agak sedikit menyimpang. Makanya tetap jurnal harus ditulis untuk mensiasati hal seperti itu. Yang paling utama ini dipisahkan sendiri biar lebih jelas adalah memantau perkembangan iman. Perkembangan iman siapa? Tentunya perkembangan iman kita sendiri. Karena tadi kan sharing curhat kita lah, gosip kita lah. Kita lihat nih, oh di tahun ini saya curhatnya kok banyakan minta melulu gitu ya. Tapi setelah berjalan di tahun depan mungkin isi jurnal saya kok banyak bersyukur gitu. Nah itu kan ada perkembangan iman. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Tapi kalau kita dengan baca itu kita akan tahu, oh dulu tuh saya seperti ini. Sekarang saya mengalami perubahan seperti ini. Kalau teman-teman atau saudara atau family sih udah pasti tahu lah. Misalnya yang dulu jago ngomel gitu ya. Kok sekarang dulu ngomel 24 jam sehari, sekarang udah 12 jam sehari lah. Jadi istilahnya udah ada pengurangan. Nah, kita bisa memantau diri kita melalui jurnal pada saat kita baca lagi gitu ya. Sekarang kita masuk langsung ke contoh jurnal. Karena tadi juga Pak James kan sempat bicara supaya ke depannya kita nggak salah. Sekali salah ke bawah, runut ke sono, oh semakin belok lah gitu ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Belajar, dan ini sebetulnya sih saya sih udah yakin gitu, cuman kita nih kebiasaan kita ya orang timur ya, kalau belum disebut oleh seseorang itu kayaknya kita masih ragu-ragu. Tapi kalau si A yang menyebut, misalnya Pak James ketua nih yang nyebut gitu ya, ini yang benar, semua pasti ikut gitu. Padahal dia sendiri sudah tahu ini benar, tapi karena perkataan dari seseorang lah yang memantapkan. Coba ya kita belajar dari jurnal yang ada ini. Ini contoh jurnal yang disiapkan teman saya di hari Kamis. Kira-kira jurnal ini seperti apa? Kita mulai dari cara penulisan. Karena yang akan kita bahas awal adalah cara penulisan. Kalau isinya itu kan udah pribadi per pribadi. Kita tidak bisa menyalahkan, lu kok jurnalnya kayak begitu? Ya nggak bisa, orang itu pengalaman pribadi dia. Saya merasa Tuhan menegur saya, gitu. Enggak lah, Tuhan bukan menegur gitu apa? Ya nggak bisa, itu nggak bisa diperdebatkan. Jadi yang kita utamakan adalah cara penulisan aja. Loh, penulisan aja kok pakai diatur-atur segala sih, ribet benar gitu ya. Itu suka gitu. Seperti pada saat kita bela rasa dulu di Bogor juga ada bela rasa nggak? Ada ya kali ya. Nah pada saat kita bela rasa, kok gereja aja diatur-atur kayak begitu sih? Gitu. Itu kayak otomatis lah kita begitu. Padahal ada manfaat di balik itu. Oke, tadi kan udah dijawab semua tuh. Ada tanggal, kita koreksi sama-sama ya. Ada hari dan tanggal. Apakah di sini ada hari dan tanggal? Ada. Tanggal 30 Kamis 30/06/22. Lalu ada bacaannya. Sumbernya ya, ada dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Berikutnya katanya ada ayat emasnya. Ada enggak ayat emasnya? Di sini ditulis ayat yang terkesan. Jadi bebas ya. Jangan ini nih salah nih. Kok ditulis ayat yang terkesan, nggak ditulis ayat emas? Nggak ada yang salah lah itu seperti itu. Jadi
Itu kan toh isinya sama aja. Ini ditulis Lukas 24 ayat 35. Jadi dari 13 sampai 35 diambil 35. Ayatnya itu ditulis ulanglah. Gitu ya. Nanti di contoh yang kedua, ketiga, kita akan lebih jelas untuk membahas yang ini. Lalu ada renungan. Nah, di renungannya juga udah ada, dan ada doanya. Jadi secara penulisan, teman-teman setuju nggak kalau ini sudah sesuai dengan yang diminta oleh EJ? Boleh ada satu yang mewakili? Setuju, Pak. Setuju ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Nah, ini saya dapat kiriman dari teman-teman SFH. Saya sampai, waduh ya, saya sebisa mungkin saya masukin dah gimana hasilnya gitu ya. Tapi benar, terima kasih buat teman-teman SFH ini. Jurnalnya begitu bagus, dari berapa sih, ada 12 atau berapa ya, cuman ada 1 atau 2 yang saya lihat ada, nanti juga teman-teman akan tahu sih ya. Kita boleh bahas lagi dari yang ini. Kalau yang udah mengirim jurnal ini, kalau misalnya ada pembetulan atau apa, jangan jadi mutung ya, bukan aduh kok gua disalah-salahin, jangan. Kita kan menuju ke yang baik gitu ya. Kalau memang ada yang nggak sesuai, itu menjadi koreksi buat diri kita, bukan menjadi wah gue udah bikin susah-susah disalah-salahin lagi. Gitu. Jangan ya teman-teman, mohon ini kita jadikan buat diskusi bersama aja. Ini kalau dibandingkan dari tadi, ini siapa nih? Boleh bantu satu lagi teman yang lain untuk memberikan, jangan Bu Dia, jangan Bu James sama Pak Titi, yang lain. Silakan, boleh bantu saya. Bu Heni. Bu Lani udah ngintip-ngintip tuh Bu Lani. Ayo, Bu Lani. Di unmute dulu, masih mute. Iya, saya disuruh bantu apa ini Pak? Coba Pak Arif. dari jurnal yang ada ini, kira-kira sudah sesuai belum? Cara penulisannya aja yang kita bahas ya, bukan isinya. Sudah Pak, sudah betul Pak. Buktinya apa? Buktinya hari dan tanggal sudah ada. Ada. Bacaannya sudah ada. Ya. Ayat emasnya sudah ada. Dan jurnalnya sudah ya, dan sudah ditulis ya. Iya, sudah ditulis. Iya. Jurnalnya juga sudah ada, dan doa juga sudah ada Pak. Sudah ada ya. Iya. Kira-kira ada ya teman lain yang bisa melihat sesuatu kecil aja, kecil. Enggak enggak major lah ya, tapi kalau ada itu buat kita melihatnya lebih enak. Di sini enggak ada tulisan renungan gitu misalnya, itu ya. Itu kan enggak major ya, tapi kalau kita nanti ini nempel ke atas ngetiknya, itu kan bisa dianggap sebagai keseluruhan ayat nih. Gitu. Itu aja. Ya, Pak. Lalu kita lihat yang kedua. Yang berikutnya. Ketiga kali Pak. Ya, yang ketiga, jurnal yang ketiga. Ini ini tadi yang ini Sabtu tanggal 30 sama contoh dari teman MBK ini sama nih kebetulan nih tanggal 30 bulan 6. Ini juga tanggal 32 bulan 6. Jadi saya gandengin, deketin ya. Nah, 3 dan 4 ini jurnal dari teman Bogor nih. Nah, nomor 3. Sekarang gantian, jangan Bulani lagi, ntar hadiahnya kebanyakan ke Bulani. Pak Gresta tadi udah buka mic, ya lanjut Pak Gresta. Ayo Pak. Udah jawab 2 kali Pak. Bentar saya lagi baca. Oh tadi ya, tadi Pak Gresta ya yang jawab. Iya, udah 2 kali jawab. Oh yang lain. Silahkan yang lain dulu.
Bu Heni, boleh. Makasih Pak. Hmm. Contoh jurnalnya yang ketiga ini tanggalnya sudah betul. Ya. Terus bacaannya juga sudah benar. Cuman penulisan ayat masnya mungkin jangan di itu ya Pak ya. Mungkin Ya, kalau AM kan disangkain pagi atau sore gitu ya. iya, Kalau yang menulis kan memang mengerti ayat mas mungkin gitu ya. ayat mas. Tapi kita AM nih apa ya, Amsal atau apa gitu. Iya. Cerdas Bu Heni, pinter. Terima kasih Pak. Iya, begitu ya. Sip. Benar kan Pak James? Cukup kan sekian pemantapan? Nah, Saya bagaimana Bu Ellen aja dah. kita lanjut ya. Ini Selasa tanggal 2 Agustus. Nah, ini ada Selasa 2 Agustus. Dengan ayat yang sama. Kalau kita lihat ya, Matius ayat emasnya 14:30. Ini juga ayat emas 14:30. Boleh teman lain yang itu yang bisa menilai, kan katanya nanti bisa supaya bisa menjawab para peserta. Nah, sekarang mumpung itu ya jawab aja. Siapa nih? Yang muncul di layar saya Bu Beatrix Ari. Bu Beatrix, bisa bantu saya? Pak, mohon maaf, saya sedang batuk, jadi nanti nggak bisa berhenti batuknya. Terima kasih. Oke. Siapa berikutnya? Bu Honi? Bu Honi masih mute kali ya? Pak James, saya lagi deh. Nanti tuh Bu Honi udah unmute. Ya, ini tanggalnya udah ada. Terus bacaan hariannya juga ada. Ayat emasnya menurut saya Pak tidak ditulis dengan lengkap ya. Hanya sepotong aja gitu. Ya, betul. Terus refleksinya ada, doanya ada. Hanya itu saya rasa ayat emasnya nggak ditulis lengkap. Betul. Nah, apakah ini salah kalau menurut teman-teman? Tidak juga, cuman kurang komplit, Pak. Iya. Ya, ayat 30A atau B gitu. Iya, betul. Kalau kita baca ini doang kan ini konteksnya apa kita nggak jelas gitu. Memang tidak salah, nggak komplit. Kalau dikompletin seperti yang sebelumnya ini, kita akan lebih tahu lah. Oh, di sini rupanya ya gitu. Gitu. Ya, buat teman yang membuat ini tidak salah, tapi akan lebih baik kalau ini lebih lengkap gitu. Jadi lebih enak. Pada saat kita baca ulang ayat itu, kita tahu langsung lari ke situ. Tapi coba teman-teman nih ditutup, langsung baca Tuhan tolonglah aku di bulan depan. Kira-kira nyambung nggak ke situ? Sebagian orang sih nyambung, tapi kalau saya sih gampang poho, itu saya lupa itu Tuhan tolonglah aku di mana gitu. Gitu ya. Nggak salah, tapi akan lebih baik kalau ditulis lengkap. Gitu. Selanjutnya, nah ini ada seperti ini. Kita mau yang muda boleh nih, kelihatan muda, Hendrik Enduru. Boleh bantu saya? Ya, boleh Pak. Halo, kedengaran suara? Kecil sekali sih ya. Oh, kecil ya. Kurang kedengarannya Pak?
Ya, agak kedengeran. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, udah lebih jelas. Oh ya, jelas. Kayaknya handsetnya mau bermasalah. Ya. Kalau dari jurnal ini sih, menurut saya sih Pak, yang tanggalnya mah ada ya. Ada. Enggak, terus penulisan ayat emasnya ada. Ini ayat bacaan Injilnya ada. Ya. Terus mungkin ayat emasnya kurang ini ya, kurang lengkap penulisannya begitu, kurang jelas begitu. Ya, cuman ditambahin doang aja lah, biar mungkin ditambahin dong. Ditambahin kalau tadi AM ini ayat mas gitu ya. Jadi tapi ini kan saat ini kita coba menyeragamkan ya, supaya ya lebih ya menyeragamkan aja sih tujuannya gitu. Jadi nanti kalau dilihat peserta kelompok A loh oleh di sini kok nggak apa-apa, di sana kok nggak gitu. Kalau kita seragamkan kita akan lebih enak gitu. Oke ya. Nah, kalau yang ini jurnal saya ya, bukan dari teman SFA ini. Siapa di sini yang bisa bantu saya? Boleh? Ada yang membantu saya? Ini banyak loh, 30 orang loh. Pas nih, tinggal saya tunggu. Di layar saya berikutnya. Bu Jen, mau coba Bu Jen? Pak Agus, udah open mic. Saya. Boleh. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Arif. Ya. Malam-malam. Kalau ya menurut saya bukan salah sih, tetapi kurang lengkap. Ya. Ya, karena di situ tidak tertulis tanggalnya, tanggal berapa, harinya hari apa. Ya. Lalu juga bacaannya itu diambil dari perikop. Mana kan juga belum kurang dijelaskan ya. Sumber bacaannya. Itu aja sih Pak. Ya. Cuma hal itu. Saya nggak ngebocorin ke Pak Agus, tapi jawabannya 2 ternyata benar sama persis gitu ya. Ya, itulah. Teman-teman ternyata sudah sangat menguasai tentang penulisan jurnal. Satu lagi. Siapa yang mau bantu saya? Ayo dong teman-teman, saya dah gitu. Tapi jangan Pak Kristo lagi, yang lain. Ini yang di layar saya Bu Merni. Bu Merni, bisa bantu? Bentar Pak, saya belum selesai baca. Ya, saya bantu deh Pak. Itu tanggalnya udah benar, harinya udah ada. Cuman di sini Lukas 9 ayat 35 enggak jelas ini maksudnya ditulis ayat emas atau apa. Sumber bacaan juga enggak disebutkan dari sumber yang mana. Kemudian doa juga enggak jelas, itu di bawah itu bentuk doa atau apa gitu ya Bapak, tapi di atasnya enggak ditulis doa. Kira-kira kayaknya kurangnya gitu aja sih Pak. Iya. Jadi nggak ada bacaannya, nggak ada renungan di sini, dan di sini doa gitu ya. Ya. Ya itu.
Jadi balik lagi ya teman-teman, ini kalau misalnya ini punya teman-teman jangan jadi pundung, tapi jadilah bahan untuk seperti itu ya. Mungkin terburu-buru atau saya copy paste-nya salah juga, nggak tahu, atau Bu Ellen copy paste-nya salah kan saya juga. Tapi dari ini kita bisa melihat dan kekurangan ini sudah bisa ditangkap semua oleh teman-teman SFH. Oke, jadi kita semua teman sudah jeli lah. Kalau menghadap untuk melihat jurnal ini sesuai atau enggak, saya yakin semua bisa. Berikutnya, langkah-langkah menulis jurnal. Ini sih sesuai di buku juga ada ya, bahwa kita doa dan pujian ya. Kita berdoa dululah, minta bantuan Roh Kudus sebelum membaca kitab suci, sebelum membuat jurnal. Lalu baca Alkitabnya, 3 tandai yang menarik, 4 merenungkan, 5 menulis jurnal. Ini stepnya ini aja. Garis tulang ikannya yang utama ya seperti ini. Nah ini boleh dibilang nggak bisa ditawar-tawar lagi dah. Ini baku gitu ya. Mengenai waktunya kapan saya mau menulis jurnal, itu nggak baku, terserah. Teman ada yang saya lebih nyaman kalau nulis jam 12 malam, ya silahkan gitu ya. Saya sukanya pada saat jam istirahat kantor, silahkan. Nggak jadi masalah. Ada teman yang sebetulnya bukan teman ya, Pak Prasetyo yang bawa EJ ke sini, itu dia setiap ada kesempatan, dia mau di airport, mau di terminal kereta, mau di mana, itu selalu dia ini loh, baca dan dia tulis-tulis gitu. Mungkin saya nyontoh beliau tuh, waduh, udah susah banget ya. Kalau saya misalnya lagi di stasiun kereta, yang saya liatin kan, ini mana nih yang jual minuman seger nih ya gitu ya, nggak kayak Pak Pras yang bisa bener-bener udah terfokus gitu. Tapi kalau teman di sini, kalau bisa seperti itu tentunya akan lebih baik gitu ya. Sepakat kan kalau hal yang ini ya, teman-teman semua? Siapa nih yang mau mewakili Ketok Palu? Iya, gitu. Jangan Pak James lagi. Di sini muncul 15143 Yosefina. Bagaimana? Apakah langkah-langkah seperti ini sudah cocok atau kurang nih? Harus ada itu. Bisa bantu? Ini Bu Yosefina ya. Oh masih itu? Kalau enggak Pak Bonaventura Hermawan, gimana Pak? Ya Pak, sudah cocok Pak. Cocok ya. Kalau nanti teman-teman ada yang itu bandel, sitrek aja Pak. Lu kan lagi itu udah cocok gitu kayak gini, jangan suka ngaco-ngaco gitu ya. Iya Pak. Ya. Jadi penting perlu kita ingat, jurnal bersifat pribadi. Dari semua contoh jurnal yang disampaikan Bu Ellen, semua sudah pakai kata aku dan saya. Itu udah jelas bahwa ini sudah dipahami. Sesuai konteks, betul. Saya sudah lihat isinya, sudah sesuai konteks dengan ayat Mas perenungannya ya. Sederhana, ya. Kita bikin jurnal kalau bisa yang sederhana. Kalau belum apa-apa kita mengeluarkan jurus pamungkas, jurnal yang indah, wow gitu ya. Peserta kita kabur lah kayaknya gitu. Melihat yang kayak begitu. Jadi sebisa mungkin kita buat sederhana, mereka mendengarnya nyaman, kayak begini doang ya, gampang gitu ya. Nah itu
tidak menakutkan buat teman-teman peserta. Buatlah sesederhana mungkin. Kalau mau buat yang memang benar-benar saya lagi curhat, simpan buat jurnal kita. Jangan dibacakan di pertemuan. Bisa bikin orang nanti, ini misalnya bulan ini jurnalnya, wah indah banget segala macam. Saya nggak bisa bikin kayak begitu. Saya nggak ikutan lah minggu depan. Nah, itu repot. Jadi sebisa mungkin kita buat yang sederhana, membuat orang itu nyaman. Karena kuncinya EJ itu saya merasakan hanya di buku 1 aja. Buku 1 lewat, umumnya 2-3 7 Love Suit itu akan lewat. Jadi pada saat buku 1 kita buat mereka senyaman mungkin. Nah, mengenai isinya juga jelas. Tadi waktu saya lihat juga ada yang berupa peringatan, ada yang teguran, nasihat, ada niat, tujuan, apalah, bebas. Namanya kita curhat ya, budaya. Kita curhat kan apa aja pokoknya. Segala macam lah gitu. Mau nambahkan Bu Dia? Enggak. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju. Enak kan tuh Pak James? Semua udah setuju. Gitu. Lalu kita lihat, nah peran fasilitator itu apa sebetulnya? Ini tadinya saya mau keluarin satu-satu ya, tapi animasinya nggak muncul. Ya udah, jadi teman-teman baca doang. Tapi saya yakin juga semua udah sesuai lah. Jadi fasilitator wajib membacakan jurnal Emmaus-nya ya. Membacakan, bukan bercerita. Gitu. Kenapa harus dibacakan? Dengan dibacakan kan yang jelas aja lah, kita durasi nggak akan lari gitu ya. Kalau kita bercerita yang harusnya kita bisa selesai dalam 2-3 menit, karena bercerita satu sharing aja bisa 5-10 menit, itu bahaya. Waktu kita cut, nanti seolah-olah Bapak, Ibu nih kalau saya sharing kok di cut melulu sih, apa dia nggak suka dengan sharing saya gitu. Nah, jadi dari awal kita sudah edukasikan dan berusaha kita push bahwa jurnal harus dibaca, tulis, baca gitu ya. Jadi pada saat nanti berjalan kita nggak ngekat orang terus ya, efeknya kalau kita selalu di-cut kan memang jadi kurang enak ya gitu ya. Lalu fasilitator memotivasi peserta untuk menulis. Nah ini kan sama lah, jadi emang harus ditulis. Yang ketiga, jurnal yang harus dibacakan peserta diberikan apresiasi secara positif. Ini juga sudah dipahami gitu ya. Jangan misalnya dia lagi curhat nih, lagi patah hati misalnya, lu sih gitu, punya ini dibiarin aja, malah diberat-beratin. Ya jangan ya gitu. Apapun kita apresiasi bahwa mereka berani mengutarakan isi hati mereka. Karena memang perkembangan nggak gampang loh. Ini teman-teman saya nggak tahu nih, pada saat awal apakah sudah terbiasa bersharing atau enggak. Ini juga saya coba mau minta bantuan 1 teman atau 2 teman. Pada saat dulu mulai ikut jadi peserta, pada saat EJ, bersharing itu mudah apa enggak? Nah, muncul di layar saya, kalau nggak ada yang mau jawab, jadi di sini muncul Emil Sam. Boleh bantu saya? Ibu Emil Sam. Dan Dwi Kartika. Nah, ada 2 nih. Apakah 2 teman ini pada saat jadi peserta kemarin sudah terbiasa bersharing gitu? Oke, selamat sore Pak Arief. Sore. Saya Dwi Kartika ya. Nah. Awalnya dulu waktu jadi peserta susah. Susahnya karena apa ya yang mesti diceritain gitu loh Pak. Itu aja sih yang bikin susah Pak. Iya.
Apalagi kalau terus mendengar kayak tadi ya, oh fasilitator saya tuh menulis jurnalnya hebat gitu. Kita tambah pusing ya, kita mau men-sharingkan apa gitu ya. Iya betul. Apa fasilitator rasanya loh pinter amat ya kok bisa begini gitu. Wah saya nggak bisa gitu. Perasaannya begitu Pak. Tapi kalau sekarang gimana, Budi? Sekarang ya puji Tuhan sih udah nggak ada apa kendala sih Pak ya, karena terus terang saya apa ya kecanduan lah ya bikin jurnal itu, jadi rutin tiap hari itu saya bikin. Kalau misalnya saya lagi pergi keluar kota gitu, itu 2 hari gitu nggak keburu gitu, pulang rumah itu selalu saya ulangi lagi gitu loh Pak. Gitu terus. Kalau saya dari luar kota nyari tukang pijat, kalau Bu buat ituin badan, kalau Bu Dwi langsung bikin jurnal ya. Wah, mantap. Sepertinya ada yang ini gitu loh Pak, ada yang hilang, apa kosong, ya? Sekarang kosong. jadi seperti ada yang kurang gitu aja. Gitu dia. Oke, satu lagi. Tadi siapa itu? Ibu Emil Sam. Masih adakah? Pak Arif, yang Ya. lain aja. Kenapa? Ini Emil. Emil. Oh. Halo semua. Sih, aduh. Malam Bu Emil. Malam. Tulisannya itu sih. Lagi hujan ini, nggak gitu kedengeran Pak. Di Serpong lagi hujan. Bu Emil, selamat datang. Terima kasih udah mau hadir. Iya, Teman-teman, Pak James. Bu Emil ini dari bagian SDM EJ Center ya. Bu Emil kasih lihat videonya sedikit biar teman-teman bisa lihat. Itu ada Bu Lince juga dari SDM. Oh ya, Bu Lince selamat datang. Terima kasih. Ya. Nah, itu. Silakan dilanjut. Dilanjut ya. Ya, silakan Pak. Jadi setelah ini tadi Bu Sri Hartini belum ya? Bu Sri bisa pengalaman pertama dulu waktu jadi peserta bersharingkan jurnalnya. Kalau Bu Dwi tadi dari kesulitan, sekarang kecanduan. Nah itu. Dan pengalaman Bu Sri bagaimana? Atau siapa lagi nih? Bu Lana? Ibu Meta? Bu Meta ya. Oke. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu selamat malam. Arif. Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Oh, lagi berdoa ya? Iya. Pengalaman ya. Jurnal Emmaus saat saya menjadi peserta ya Pak ya. Saya sangat sulit waktu itu untuk membuat jurnal Emmaus karena saya belum pernah untuk bersharing-sharing seperti itu. Tapi semakin ke sini saya jadi menyukai, maksudnya setiap hari saya bisa membuat jurnal Emmaus walaupun tidak sangat bagus gitu Pak. Terima kasih. Tidak sangat bagus, harus bagus dong kalau mengenai isinya kan ada hari, ada tanggal, ada itu kan udah sesuai kan? Iya Pak. Nah itu nggak boleh ditawar, itu harus. Terus pada saat kemarin lagi kesulitan, fasilitatornya ngomel-ngomelin apa enggak, Bu? Tidak Pak, fasilitatornya baik sekali. Baik sekali ya. Ya seperti inilah tugas teman-teman sekarang. Sebagai FAS ya harus memberikan dukungan kepada pesertanya sehingga peserta tahun depan kalau sekarang di sini ada 30 termasuk saya, mungkin tahun depan akan jadi 60 gitu kan. Wah, itu kan jadi asik sekali ya. Lalu fasilitator mengingatkan kembali format jurnal Emmaus yang benar. Nomor 4 ini yang tadi kita sudah bahas, ada
dan sudah di pinpoint, dijawab oleh teman-teman, benar sekali ya, ada hari, ada tanggal, ada ayat emas, ada renungan, ada doa. Nah, itu terus diingatkan. Jadi yang kita koreksi adalah penulisannya aja. Kalau isinya ya tidak harus kita koreksi atau tidak harus kita ada di nomor 6. Tidak harus kita tanggapi gitu. Tapi kalau ada sharingnya yang benar-benar membutuhkan tanggapan kita, boleh kita tanggapi supaya menguatkan peserta itu. Tapi jangan contoh ringan aja nih. Saya jalan-jalan ke Cibinong makan laksa Mang Udi misalnya gitu. Langsung ditanggapin, jangan di sono loh. Enak sama si Mang ini. Jangan begitu, nanti malah bukannya bersharing jurnal itu jadi benar-benar gosip yang nggak jelas gitu. Padahal yang kita mau adalah sesuatu yang benar-benar secara rohani gitu. Nah, kalau dia misalnya saya kena COVID, aduh rasanya dunia pengen mati dah gitu. Nah, itu boleh teman-teman memberi kekuatan. COVID kan nggak ada apa-apa gitu. Tingkat kematiannya aja cuma 3%, bla 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 bla. Itu boleh gitu ya. Jadi jangan setiap jurnal kita komentari, apalagi yang isinya kurang tepat gitu. Nomor 5, mengingatkan peserta agar membaca. Jadi ya, kembali ya. Poin 1 dan nomor 5, pas itu mencontohkan dengan membaca, juga nanti teman peserta juga dia harus membaca. Sekarang kita lanjut ke pesan sabda Tuhan. Ini juga udah muncul begitu saja, jadi nggak apa-apa lah. Pak Arif, ya. Mohon maaf, sebelum masuk ke pesan sabda Tuhan, di sini saya membuka kesempatan kepada teman-teman fasilitator. Jika ada yang belum paham, mungkin bisa ditanyakan dulu seputar jurnal ya. Nanti kita baru masuk ke PST gitu. Boleh. Loncat-loncat. Silakan teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja gitu ya. Jadi kita nggak bolak-balik lagi ya. Terima kasih Pak. Sambil saya izin minum dulu ya. Ya. Saya mau menanggapi atau bertanya begini. Tadi kan Pak Arif mengatakan kalau jurnal Emmaus bisa dibuat di mana saja, gitu kan? Atau waktunya kapan saja terserah. Nah, kalau kita lihat urut-urutan membuat jurnal itu kan tadi kita harus pujian penyembahan dulu, lalu kita berdoa. Nah, tadi kalau misal seperti Pak Pras bisa membuat itu di bandara, ruang tunggu, di ruang tunggu bandara, ya saya heran apakah mungkin kita bisa memuji Tuhan di ruang tunggu di bandara, lalu kita membawa Alkitab juga, apakah kita membawa Alkitab juga, baca Alkitab juga di bandara gitu. Kalau saya sih lebih cenderung kita memiliki jam khusus ya untuk Tuhan, jadi bukan sisa waktu kita sesempatnya, tetapi kalau memungkinkan sih khusus waktu untuk Tuhan. Jadi Tuhan kasih kita betul-betul memprioritaskan waktu untuk Tuhan. Jadi waktu untuk Tuhan itu kita ya benar-benar nggak kita gunakan untuk yang lain-lainnya, tetapi memang seperjam itu kita menggunakan waktu untuk Tuhan. Jadi secara otomatis kita akan lebih bisa maksimal gitu. Itu kalau menurut saya sih. Kalau menurut Pak Arif nggak tahu bagaimana, monggo silakan. Makasih. Ya. Teman-teman boleh ada yang itu. Ini kan seperti kita kebiasaan di kelompok ya, gitu. Ada yang bertanya, kita lemparkan lagi kepada kelompok. Saya boleh. Ya, Pak Arif, Bona, Pak. Ya, Pak Bona. Pertanyaan yang menggelitik dari Pak Agus tadi, kalau menurut saya
sejauh tadi kan yang disampaikan oleh Pak Arief bahwa beliau adalah tokoh yang memang jam terbangnya itu kan sudah tinggi ya Pak ya. Sehingga kerinduan, haus akan firman itu ya kapan saja gitu. Soal saat teduh pasti beliau sudah menjalani Pak secara pribadi. Tetapi ketika mau menulis jurnal itu kan nggak bisa berdasarkan ingatan, tetapi lewat Alkitab yang di HP misalnya, oh aku ternyata ingat bahwa Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 itu tentang ini. Aku buka lagi. Oh setelah itu aku punya unsur ini yang akan aku tulis. Mungkin gitu Pak. Jadi sehingga menyempurnakannya mungkin pada saat di rumah, tetapi saat ide muncul, inspirasi muncul itu bisa di mana saja. Dan haus akan Allah itu kan tentu dibarengi dengan menyukakan hati Tuhan. Jadi yang penting aku ingat akan Tuhan, aku memuji Tuhan dengan caraku sendiri. Tidak harus dengan tanda salib yang harus kelihatan, tetapi aku mengucap syukur saja sama Tuhan itu membuatnya senang. Itu Pak, menurut saya Pak. Terima kasih. Betul. Jadi tadi memang redaksinya saya juga Pak Pras itu bisa mengisi waktunya dengan membuat jurnal. Kalau saya di bandara yang shopping mata saya nih, mana Starbucks, mana apalah gitu ya, minuman gitu. Itu saya masih seperti itu, tapi beliau bisa, mungkin juga beliau ada seperti itu ya, tapi gitu itu dia duduk, oh dia malah asik begini. Jadi memang waktu utama pasti udah ada, tapi gitu ada waktu dia benar-benar mengisinya dengan hal seperti itu. Kalau saya mengisinya dengan mata saya jajan kemana-mana, beliau mengisinya dengan hal-hal yang positif begitu. Itu aja mungkin Pak Agus seperti itu. Jadi memang mengisi waktunya. Kalau waktu sih utama sih pasti saya yakin beliau gitu, dan tidak pernah putus itunya apa jurnalnya. Ada satu lagi. Siapa ya Bu Emil itu yang jurnalnya nggak pernah putus juga, membuat jurnal. Saya sampai lupa tuh. Mungkin Bu Emil ingat. Siapa? Yang dari paroki mana Pak? Dari sana, dari Alsut atau dari itu? Oh, yang rajin banget Elis. Bu Elis ya? Iya, saya lupa lah. Jadi seperti itulah. Kalau saya sih masih. Oh, Bu Melsi ya, Bu Melsi. Bu Melsi, Bu Melsi. Oh iya, Bu Melsi. Kalau saya sih mumpung nggak ada Bu Melsi, saya ngaku saya masih bolong-bolong juga gitu. Ya, itu. Yang lain silakan. Ada pertanyaan lain? Mungkin saya Pak. Okay, ya. Selamat malam. Terima kasih. Saya hanya mau menyampaikan pengalaman waktu kami menjadi peserta. Setelah kami membaca jurnal, kami pun sharing ya. Karena memang itulah yang kami lakukan waktu pertemuan-pertemuan. Dan di sini saya cuma mau bertanya, apakah bisa setelah mereka membaca jurnal mereka sharing seperti yang pernah kami lakukan? Karena memang, halo, dengar suara saya? Setelah kami membaca jurnal, biasanya kami menulis jurnal itu membaca dan kami sharing Pak waktu menjadi peserta dulu ya. Nah, apakah peserta nanti juga mereka membaca dan mereka juga sharing, mungkin ada yang mau mereka sampaikan? Apakah bisa begitu, Pak? Yang di-sharingkan apa ya? Kami kan membaca jurnal seperti yang tadi contoh. Nah, terus mungkin ada mereka juga, kan memang jurnal itu sudah ada yang diungkapkan ya, tapi mungkin dia menambahkan untuk men-sharingkannya sedikit. Mungkin ada yang tertuang, tapi mungkin masih ada yang mau dia sampaikan lewat sharing. Apakah semua peserta seperti itu? Kami di kelas Kamis malam hidup sih Pak dengan adanya seperti itu ya. Dan kami merasakan itu luar biasa sih. Saya boleh tambahkan Pak Arief ya.
itu pengalaman yang sama di kelas kami juga. Bahkan sebelum saya jadi fasilitator pun, semenjak saya jadi peserta, hal itu tuh biasa dilakukan gitu Pak. Jadi poin 5 ini mengingatkan peserta agar membaca bukan bercerita. Memang pada awalnya kita minta seperti itu. Mereka baca jurnal yang mereka buat itu. Tapi kemudian setelah itu kita kasih kesempatan untuk menceritakan lebih detail lagi gitu. Yang mereka tuangkan dalam jurnal itu mungkin aja nggak cukup, tapi mereka tuangkan dalam bentuk sharing yang mirip-mirip akhirnya cerita gitu Pak. Supaya memang jadi lebih kita lebih mengerti gitu jalan ceritanya. Oh maksudnya seperti itu karena pengalaman yang dirasakannya tuh maksudnya ada latar belakangnya lah gitu. Oh seperti itu kira-kira ada ceritanya gitu. Kenapa dia bisa sampai terkesan dengan ayat itu, kenapa itu menyentuh dia sehingga dia tuliskan dalam bentuk jurnal. Nah, tapi memang ini memang menyita waktu juga gitu. Tapi kami juga, saya sebagai fasilitator saat itu mencoba untuk ya sebisa-bisanya lah gitu, mengatur waktu supaya sharingnya itu nggak terlalu melebar gitu Pak. Benar. Kira-kira seperti itu sih. Iya. Yang lain, apakah sama semua SFA itu hampir seperti itu semua? Saya dari Selasa malam, Pak. Kami peserta kan ada 9, Pak. Jadi dengan 3 fasilitator ada 12. Memang dengan waktu hampir 2,5 jam, ada kesempatan untuk men-sharingkan apa yang menjadi gairah kobaran api yang memang itu pantas ya untuk diberi apresiasi. Jadi tentu kita tidak membiarkan sampai panjang lebar karena kan kita juga punya waktu, batasan waktu. Jadi seperti itu Pak, cara kita menggugah dan membuat mereka lebih merasa dilibatkan. Itu Pak. Kalau ini boleh nih Bu Emil atau Bu Lince urun rembuk. Nanti dibicarain dulu aja Pak, bareng-bareng ya. Baiknya bagaimana? Makanya kalau kita lihat kan ini sudah hampir semua kelompok di SFA itu seperti itu ya jadinya. Memang kalau misalnya nanti langsung balik bakul gitu kan agak kaget nanti Pak. Kaget, betul, agak kaget. Kami tampung ya itu teman-teman dari SFA untuk hal yang seperti ini. Nanti biar jadi agendanya kami gitu ya. Ada yang lain selain ini? Pak, mohon izin bertanya. Iya. Sebelum pemantapan ini kan kami juga ada pembekalan ya Pak sebelumnya. Nah, waktu itu disebutkan kalau di jurnal itu ayat emas itu bahkan bisa cuma 1 kata gitu. Misalnya berangkat gitu Pak. Atau hati, lidah dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi tidak dituliskan panjang. Nah, ini tadi kan saya dapat penjelasan baru ya. Jadinya kalau ayat emas itu harus ditulis semua. Jadi seharusnya yang bagus itu seperti apa? Apakah memang harus ditulis semuanya lengkap atau bisa diambil dari 1 kata saja atau bahkan dari apa ya? Ya potongan ayat emasnya gitu, Pak. Sebetulnya kan memang kembali ke masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya, ini kalau saya ya gitu. Itu kalau saya tulis lengkap
itu pada saat 2 minggu atau 1 bulan kemudian saya itu konteksnya masih ingat, lebih mudah gitu ya. Tapi kalau cuman ditulis kayak tadi, tolonglah aku atau berangkat atau apa, nah saat ini sih kita jelas ya. Tapi pada saat nanti itu kita mungkin perlu ekstra untuk mengembalikan ini kita. Itu nggak salah gitu kalau memang orang yang punya kemampuan seperti itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saya lebih nyaman saya tulis semua gitu. Nah yang seperti tadinya bisa saya stabiloin, bisa saya garis bawah. Oh saya renungan saya berawal atau berasal dari ini gitu loh. Tapi itu nggak salah. Makanya tadi kan di 2 contoh yang sama itu kan ada satu ada yang lengkap, satu ada yang enggak, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau saya itu lebih senang yang tulis lengkap, saya tandain aja kata-kata itu. Nah ya kalau dia sendiri lebih suka yang mana? Kalau saya tergantung hari itu, kan ini kan jurnal harian, pengalaman sehari-hari ya. Jadi hari ini misalnya saya dapat dari 1 ayat, Mas, ini mungkin cuma sepenggal kadang-kadang, tapi mungkin di besok dari ayat itu saya bisa dapat semuanya ya. Begitu, Pak. Tergantung, karena ini kan bukan mingguan kan ya, menulis jurnal ini kan setiap hari. Jadi apa yang kita rasakan apa yang saya rasakan hari itu ya saya dapatnya apa gitu. Kadang cuma 1 kata ya 1 kata. Kadang bahkan cuma dari Mazmurnya aja, nggak dari bacaannya gitu. Kalau asal usul dari mana, mau bacaan 1, mau Mazmur, mau Injil kan itu bebas lah ya kita ya. Mau dari mana aja bebas. Yang mau diambil 1 ayat pun atau 1 kata pun sebetulnya bebas. Tapi kalau saat untuk ditulis, ini balik lagi saya lebih nyaman saya tulis semua. Gunanya kalau saya, jadi pada saat nanti saya baca lagi jurnal itu, saya bisa langsung tertuju ke sana. Karena ini memorinya mungkin Pentium 2 gitu, jadi kan nggak bisa nampung banyak gitu. Bu Emil mau nambahin, silakan. Mungkin Pak Arif tadi tuh yang contoh jurnal yang apa, tolonglah itu. Tolonglah, ada 2. Ditampilin, terus nanti diinfoin, maksudnya seperti apa sih gitu kan, yang kayak ada satu pemahaman gitu kan, kayak ada satu cerita gitu ya. Kalau cuma tolonglah aja kan takutnya bingung kan, apa nih kaitannya gitu. Itu bacaan yang dari ini ditulis Matius 14 ya? Matius 14 ya. Ayat 30 ini ditulis semua. Nah, yang ini kan Tuhan tolonglah aku. Ini kan memang ya nggak apa-apa sih, tapi kalau kita melihat gitu ya, ini buat saya itu lebih nyaman saya di sini gitu. Dan saya melakukan yang seperti ini ditulis. Ya, jadi harusnya ayat 30 ditulis semua ya. Terus nanti yang Tuhan tolonglah itu dikasih itu ya, dikasih. Ya, kayak gini di bold gitu lah. Ya. Ya, gitu. Oke. Terima kasih. Jelas ya, Bu ya. Arif, Bu Emil. Jadi ada sedikit cerita lah gitu. Iya. Berarti intinya tetap ditulis semua, cuma nanti yang itu di bold gitu ya. Ya, di stabilo, di apa. Ya, kalau saya biasa kalau agak panjang saya tulis misalkan 30A atau 30B gitu. Kalau bisa dibagi ya, bisa dibagi, tetapi tetap ada sedikit lah kalimat atau kata-kata lainnya gitu. Iya. Itu aja. Bagaimana Bun Dia? Apakah bisa diterima atau kayaknya masih ada sesuatu nih? Enggak Pak, sudah bisa diterima. Ya. Terima kasih Pak Arif. Nanti Bu Dia, kalau misalnya ada contoh jurnal yang seperti itu bulan lalu, coba sekarang dibuka lagi deh. Bagaimana coba gitu. Kalau yang cuman isinya pendek doang, apakah Bu Dia bisa langsung to the point ke itunya gitu ya. Jadi akan lebih membantu kalau seperti ini sih. Oh gitu.
Itu aja. Yang lain silakan. Saya Pak. Iya, maka itu saya juga merasa sayang sekali ini materinya kok jadi kayak ngebut gitu. Jadi jurnalnya bertele-tele banget. Iya, betul. Bu, aku mau ini juga mau ngingetin tadi kan kita boleh pilih satu kata atau kalimat ya Bu ya. Oh iya Itu yang berkesan ya Bu ya. Maksudnya itu yang berkesan. Tapi ayatnya sendiri tetap tadi kata Pak Arif harus juga satu kita tulis. Ayatnya. Bisa misalkan kalau agak panjang bisa kayak saya bilang tadi 34A atau 34B gitu kan. Tapi yang berkesan itu boleh satu kata, boleh dua kata, boleh kalimat gitu Bu. Jadi kita fokus kepada yang kita berkesan itu nanti diisi di renungannya gitu. Iya betul, nah seperti itu maksud saya juga Bu Emil. Jadi ketika renungannya itu jadi nggak kepanjangan gitu. Jadi betul. Oke, ada. Ketika sharing juga jadi nggak kepanjangan kalau cuma 1-2 kalimat. Sip. Jadi udah cukup dimengerti. Makanya tadi saya bilang juga itu ini tapi sudah dijawab langsung gitu. Makanya udah sesuai lah. Oke, ada yang lain? Silakan. Pak Arif, saya Pak Arif. Ya. Pak, saya boleh masukkan ya? Kita juga sebagai FAS harusnya juga bisa memanage ya. Kalau takut kelamaan, kan kita lihat pesertanya. Jadi kalau ada 10, masa kita harus semuanya masukin ini. Jadi kita bisa giliran, jangan merasa harus habis waktu gitu ya, ngabisin. Kita sebagai FAS harus melihat, oh ini ada 10 peserta ya. Kita mungkin hari ini 3 orang yang memberikan renungannya, Jadi nggak harus semuanya sendiri. Lalu habis. Tapi waktu kelas kami semalam sih kami ini sepakat. Ini habis waktu nih, tapi mereka tetap bersedia, apalagi kawan saya dari Bu Heni dari Papua tetap semangat. Selisihnya 2 jam. Selisih 2 jam. Kita kan selesai jam 9, dia jam 11 malam gitu. Nah, nambah Bu Emil, ada yang mau ditambahkan? Saya melengkapi sedikit ya Pak Arif, bahwa PST itu sebenarnya adalah pesan yang Tuhan sampaikan kepada anggota kelompok ya kan. Itu yang seperti apa gitu kan. Jadi yang kita ambil itu adalah pesan kuat yang menyentuh hati dari jurnal teman-teman di kelompok gitu. Jadi dari setiap jurnal si A misalnya, apa sih pesan kuat yang saya tangkap dari jurnal si A gitu. Gitu juga si B, gitu juga si C. Dan nanti itu kemudian kita rangkai ya, lebih kepada kita rangkai, dari kata-kata itu kita rangkai dan menjadi satu pesan gitu. Kayak seperti kita bikin roti kali ya, ada tepungnya, ada menteganya, ada gulanya gitu ya. Akhirnya jadi bolu gitu. Seperti itu, dan bolunya akhirnya kita bisa nikmati bersama gitu. Jadi untuk semua kelompok, untuk kelompok kita gitu terutama. Itu aja sih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan nggak ya? Kalau tadi jurnal kan boleh dibilang ada sedikit sharing yang dibahas. Nah kalau pada saat membuat PST nih teman-teman yang sudah dilakukan saat ini, saat menjadi peserta dan itu kemarin seperti apa? Boleh sharing deh. Kalau Bu Dia jawab lagi semakin ditangkap sama Bu Emil. Jangan Bu Dia, diam-diam aja. Maaf Pak Arif, boleh saya sedikit sharing? Ya boleh. Ini pengalaman saya waktu peserta saya pertama sekarang belajar untuk menjadi fasilitator. Nah, ketika saya jadi peserta, ya mungkin sama di sini ada beberapa nih rekan-rekan saya kelas kami semalam juga nih. Saya juga bimbingan dari Pak Gresta nih salah satunya. Dalam membuat ini membuat PST, saya biasa si A yang ini, saya pikir suruh bertobat misalnya, saya mencatat bertobat. Waktu si B misalnya, dia cerita kerajaan Allah. Mungkin ada yang kayaknya ini cenderung bertobat juga gitu. Nanti akhirnya saya
kadang ini buat sedikit aja, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat gitu, misalnya seperti itu. Apakah itu bisa juga? Nah, terus ada satu lagi, maaf saya sedikit menghakimi mungkinnya saat ini ya. Nah, ada teman saya yang satu itu satu kelas sama saya gitu. Jadi waktu beliau membuat jurnal, dia langsung sudah buat BST langsung dia gitu. Langsung dibacain lagi. Tidak, BST jadi langsung baca PST, jadi berdasarkan mungkin pengalaman saya, mungkin itu saya mendapat sepertinya, maaf gitu. Ya, jadi akhirnya kok sebelum itu PST-nya kok sudah ini padahal belum ini. Kadang di kelompok saya itu biasanya PST itu dikirim ke WhatsApp grup kelas kami. Jadi waktu sebelum apa-apa kita belum sharing semua, PST-nya sudah masuk duluan gitu. Maksudnya seperti itu, Pak. Apakah itu termasuk ini apa tidak gitu? Maaf ya. Maaf, mungkin teman-teman kami semalam dari SMA, mohon maaf bila saya ada berkata yang kurang enak bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Itu mungkin Joe Salim kali ya, itu yang dulu The Master gitu ya, bisa memprediksi itu. Tapi sebaiknya ya seperti yang tadi dituliskan, bahwa kita harus menyimak dulu jurnal dari teman-teman, baru kita bisa membuat PST. Kalau enggak kayak tadi Bu Emil bilang, itu bolu rasanya tepung doang, itu jadi apa gitu? Ya bantep lah, manisnya nggak ada, ngembangnya nggak ada gitu. Kalau bisa sih memang ya bukannya kalau bisa lah, ini mah harus dengar dulu semua, sharing jurnal, baru kita bisa dapat PST. Dari 10 orang misalnya ya, saya hanya memakai 5, tidak apa-apa. Gitu. Jadi nggak perlu harus 10 gitu ya, nanti terlalu berat buat kita. Tapi dari 10 jangan 1 dan 1 jurnalnya kita doang gitu lagi, itu bukan PST, itu kumaha orang itu mah jadinya. Ini saya maunya ini loh gitu ya, seperti itu. Jurnal saya ini PST-nya ini gitu ya. Janganlah, sebaiknya kita dengar dulu semua, baru kita rangkum, karena pesan sabda Tuhan itu tidak hanya dari saya, dari jurnal saya, tapi dari jurnal teman-teman juga itu ada masing-masing pesan dari Tuhan yang berguna untuk kelompok kita. Paling saya ngingetin lagi bahwa kayak bikin jurnal dan bikin PST itu memang butuh proses, ya kan? Jadi yang perlu dan penting adalah latihan sih, karena kita kan akan lebih peka kalau kita banyak latihan. Kita akan lebih mudah membuat jurnal dan membuat PST kalau kita banyak latihan, itu aja. Iya. Saya ada yang mau tanyakan nih, baik ke Pak Arif maupun ke Pak Emil. Ibu, untuk pembuatan PST ini, itu apakah harus ke pesertanya ini harus bareng gitu? Jadi begitu kita ajarkan jurnal, kita ajarkan juga buat PST gitu. Karena dari pengalaman saya sebelumnya tuh, biasanya saya tuh melakukannya, baik saya lagi peserta maupun setelah jadi fasilitator, biasanya saya membiasakan peserta tuh buat jurnal dulu gitu. Jadi setelah 2 atau 3 minggu biasa membuat jurnal, setelah minggu keempat baru saya mulai masuk belajar buat bikin PST gitu. Saya khawatir kalau kita misalnya bareng langsung gitu harus buat jurnal dan bikin PST juga, mereka akan sedikit bingung gitu. Ini nih yang mana nih gitu. Karena memang berbeda. Buat jurnal dan buat PST itu ada sedikit berbeda. Buat jurnal itu khusus pesan Tuhan yang disampaikan kepada saya secara pribadi gitu. Tapi berbeda dengan pembuatan PST, di mana PST ini merupakan pesan sabda Tuhan yang merupakan rangkuman dari seluruh kelompok yang hadir gitu. Pesan sabda Tuhan yang mau disampaikan kepada kita ini apa gitu. Nah, itu hal yang sedikit berbeda mungkin. Makanya saya biasain buat jurnal, kalau udah mulai agak lancar baru bikin PST. Kira-kira kalau menurut dari pusat hal seperti itu bisa dibenarkan atau tetap harus mesti bareng?
Gimana tuh Bu, Pak Arif atau Bu Emil? Silakan Pak Arif. Kalau ini sih mungkin teman dari SFA juga ada yang bisa menjawab nih. Pak Gresta, ayo tadi udah itunya itu, sekarang Pak Grestanya. Bantu saya Pak. Mungkin ya kalau ya tadi bertahap ya, kita ya PST-nya nanti mungkin yang tadi minggu keempat baru kita mengajarkan memberitahukan persiapan PST-nya. Kalau pertama ke 1, 2, 3 membuat jurnal aja dulu. Nah, baru yang keempat kita sebelumnya kita akan mengatakan ada PST ya. Jadi pertemuan keempat bisa langsung ada PST. Mungkin juga itu juga mereka belum mengerti, tapi nanti kita terangkan dulu gitu, baru terakhir gitu. Oke, jadi Pak Arif boleh saya bantu sedikit ya. Yang saya tahu jurnal itu mulai kita tawarkan ke peserta untuk membuat itu pada buku pertama sesi kelima. Kalau untuk PST seingat saya itu buku kedua mulai sesi kelima. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih Pak Arif. Ya. Oke, terima kasih Pak Titi. Pak Arif, aku nambahin ya. Kalau kami di Laurentius itu paling cepat buku kedua, paling cepat. Jadi peserta sudah bikin jurnal berapa kali tuh? Sekitar 5 kali ya. Nah, paling cepat maksudnya saat masuk ke buku 2, kalau peserta itu masih jurnalnya kurang, ya sebagai FAS kita harus ingatkan gitu. Jadi kapan itu PST adalah kalau jurnal peserta itu sudah baik dan benar. Jadi kapannya itu silakan Pak. Ya, setuju Bu. Saya rasa sih itu lebih bagus ya. Jadi kapannya itu nggak tahu gitu kan ya, yang tahu ya FAS gitu. Setelah jurnal peserta itu baik gitu. Paling cepat di buku 2 itu pun paling cepat ya. Iya. Kalau kita melihat di buku 1 ini kan di penutupnya udah ada juga, dan juga telah mempelajari 8 pokok bahasan. Nah, itu nanti ya untuk di buku kedua PST-nya gitu ya. Dan betul bahwa rata-rata di buku kedua, tapi FAS, kita sebagai FAS, kita boleh mencontohkan. Boleh mencontohkan. Dengan mencontohkan kita membuatkan PST kita, itu juga kita memicu peserta kita untuk menyimak sharing teman-teman, supaya dia udah belajar untuk menyimak semua sharing teman-teman gitu ya. Kalau enggak, pada saat jadi pada saat gitu masuk buku kedua, mereka juga udah start di luar jurnalnya nanti itu ya, dia udah punya guidance gitu. Oh, menyimak dan hasilnya kira-kira seperti ini. Gitu, tank jalan itu udah langsung bisa gas lah gitu. Enggak dari nol lagi. Itu aja sih. Boleh yang lain? Ada lagi? Pak Baruna lagi? Ya, boleh sedikit bertanya Pak. Ini sekalian sharing kalau tidak salah ya. Ini saya kembali lagi ke jurnal Pak ya. Mohon maaf ya. Balik lagi ke jurnal. Waktu jurnal kita membacakan jurnal itu untuk sharing tentang tulisan jurnal yang saya buat gitu, yang peserta buat itu, sharingnya tidak langsung pada saat sesi kelima ini. Kalau yang saya ingat ya, dulu itu tetap saya dibuat jurnal, biarkan peserta membuat jurnal dulu, udah 2-3 kali membuat jurnal, baru nanti sesi ini sekarang ada sharing. Ya karena ya seperti tadi dikatakan itu untuk apa? Untuk peserta ya terutama ya pengalaman saya sendiri. Saya tidak agak kesulitan untuk berkata-kata, untuk merangkai kata-kata juga itu sebenarnya saya sangat berat juga untuk ini. Untuk apa? Pertama membuat jurnal, terus setelah itu saya dibimbing buat jurnal juga. Ya puji Tuhan Pak Gresta
Dan rekan fasilitator yang kemarin tuh dia membimbing saya. Nah setelah beberapa kali baru, nah setelah ini kita bantu dengan tambahkan sharing. Kenapa jurnal itu dibuat gitu kan? Apa yang mengena kok sampai buat jurnal seperti ini gitu. Ya mungkin ini pertanyaan sedikit, apa itu sharing itunya langsung atau jurnal dulu gitu? Mungkin untuk ini terima kasih. Kalau topik ini balik lagi ke yang topik awal tadi udah di itu ya, itu akan menjadi PR kita gitu ya. Jurnal dibacakan terus ada tambahan sharing gitu. Kalau saya dijawab, kalau secara saya pribadi gitu ya, saya sih cukup jurnal aja gitu, baca jurnal karena di dalam jurnal itu sudah ada sharing mengenai cerita atau apa, kita pilah-pilah pinter-pinter kita supaya waktu tidak menjadi panjang. Yang bobotnya memang benar-benar perlu kita sharingkan, kita diskusikan ya monggo. Tapi kalau yang isinya cuman seperti tadi ya, ya agak biasa ya itu nggak usah gitu. Boleh dibiasakan sih seperti itu kalau menurut saya ya. Jadi setiap orang jangan memasakkan, nanti mungkin nanti akan, waduh saya apa ya yang mau saya ceritain di hari ini di kelompok ini, mungkin akan jatuhnya seperti itu gitu. Ya terima kasih Pak Arif. Itu tuh mungkin karena tuh di sesi 1 sampai 4 itu kan banyaknya sharing ya. Di sesi 1 sampai 4 itu banyaknya sharing. Jadi ya peserta itu udah terbiasa ke sharing gitu loh Pak. Sedangkan di sesi 5 kita udah bikin jurnal, udah nulis jurnal. Jadi sebagai FAS kita yang mengingatkan kembali kepada peserta gitu. Kalau peserta masih sharing ya kita juga nggak bisa melarang ya, tapi ya kita sebagai FAS ya harus pandai-pandailah mengatur waktu, dan juga kalau sharingnya itu terlalu melebar ya kita harus bisa tanda kutip mengalihkan ke topik lain ya gitu. Terus tadi mau ingetin lagi ya untuk PST, jadi kita sebagai FAS, PST kita jangan sebut di buku 1 ya teman-teman. Jadi buku 1 kita fokus ke jurnal dulu aja. Itu yang saya mau ingatkan kembali. Nanti di buku 2 baru kita lihat kembali apakah jurnal peserta kita sudah cukup baik untuk bisa melangkah lagi belajar bikin PST gitu. Seperti itu. Silakan Pak Arif dilanjut. Pak Arif unmute. Rupanya ada Pak Edi juga ya, Pak Edi. Selamat datang Pak Edi. Boleh 1-2 kata Pak Edi biar teman-teman dari SFA juga ini tahu. Pak Edi tuh lagi, Pak Edi bisa ngomong, Pak Edi tuh lagi EJ sebenarnya. Oh, gitu. Lagi EJ di kelompok Cilandak. Oh, iya. Nggak tahu deh, Pak Edi bisa ngomong nggak? Iya. Ya, saya ngomong sedikit aja. Oh, oke, bisa. Saya dengerin tadi, saya nggak mau komentar, saya mau dengerin saja. Maaf, saya nggak bisa tampil video lagi. Ini telinga kiri dengerin yang sebelah sini, telinga kanan sebelah sana. Tangan jari saya bergerak untuk ngetik WhatsApp. Aduh, sorry. Ya, saya nggak. Tadi kan sudah dijawab dengan baik ya oleh Bu Etil, Pak Arif ya dengan apa yang disampaikan. Saya nggak tahu apakah ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Kalau semua rasanya sih sudah terjawab ya. Kira-kira gimana teman-teman? Masih ada pertanyaankah terkait ini? Ya, saya hanya menambahkan begini. Ya, apa sih pentingnya PST itu? Ya, PST itu untuk mengajak kita ya semakin peka. Itu poinnya sebetulnya. Ya, semakin peka
ya mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan untuk kelompok kita. Itu poinnya sebetulnya. Ya, kita terus dilatih untuk belajar peka. Nah, tadi ada yang mengatakan ya biar sudah dapat PST sebelum ya mendengarkan jurnal, ya saya rasa itu adalah PST untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya ya, tapi bukan untuk kelompok. Itu hal itu ya. Nah, memang tadi dikatakan Pak Arief ya, kita tidak mengharuskan semua peserta ya yang hadir saat itu di kelompok itu ya, dari setiap peserta kita harus ya, sekali lagi kita harus mendapatkan poin-poinnya. Itu nanti saya katakan itu semua adalah pembelajaran, sekali lagi teman-teman ya. Jadi misalnya ada 10 peserta ya, termasuk fasenya misalnya ya, kalau mulai awal hanya dapat dari 4 atau 5 ya sudah, nggak apa-apa ya kan. Tapi kan kita berusaha sebaik mungkin ya, maunya kan seperti itu kan, berusaha untuk kalau memungkinkan, kalau bisa ya kan, kita mencapai ya, mungkin nanti berangkat ke depan misalnya ada 6, dapat 6, nanti next-nya pertemuan berikut misalnya 7. Ini kan masih panjang, perjalanan masih panjang ya, masih ada sekitar 20-an pertemuan. Nah, diharapkan ya menjelang akhir buku 3 atau di sesi 7 last word ya, yang tadinya awalnya hanya 5, lalu terus ya akhirnya bisa mendapatkan poin-poin dari semua peserta. Itu adalah harapan yang baik, tapi bukan suatu keharusan ya. Tergantung sekarang diri kita lah yang berlatih untuk itu. Mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan. Silahkan saya kembalikan. Terus, Pak Ari. Nah, gitu. Masih mute, Pak. Ini gitu. Lupa. Terima kasih, Pak Edi. Teman-teman, masih ada pertanyaan atau perlu didiskusikan lagi? Berbahagialah teman-teman semua dari SFH pada hari ini. Ada Bu Emil, ada Pak Edi Badarudin yang sudah berkunjung menemani. Terima kasih kepada beliau-beliau. Saya yang terima kasih, Pak Arief. Ayo, yang lain. Silakan. Kayaknya udah mulai ini, Pak James. Udah mulai paham. Udah mulai hening ya, Pak Arief ya. Ini Bu Melni katanya saya baru on katanya. Loh kok udah mau habis katanya. Gitu. Nggak apa-apa, nanti lain kali Bu Melni. Enggak. Ya, Pak James. Saya kembalikan ke Pak James. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Arief, Bu Ellen, Bu Emil, Pak Edi Badarudin, Bu Lince, Bu Sese atas kesediaannya mengisi pemantapan jurnal Emmaus dan PST bagi kami adik SFA Sukasari Bogor. Mohon maaf jika kami masih banyak kekurangan. Semoga di lain waktu yang kurang menjadi lebih baik, yang lebih baik menjadi istimewa. Dari saya mewakili teman-teman SFA sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Saya nggak akan bilang tak kenal maka tak sayang, tetapi tak kenal maka kenalanlah. Semoga kiranya persaudaraan kita dimulai dari hari ini sampai ke waktu yang akan datang terus terjalin ya, karena kita berada di suatu keluarga besar Emmaus Journey. Demikian kiranya dari kami. Terima kasih. Pak,
Ya. Foto dulu dong Pak, biar saya iya. kenangan dari. Iya, pasti. Iya. Kita doa dulu aja ya kalau gitu ya. Boleh. Ya. Silakan doa. Saya pimpin doa ya. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran sampai Papua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup sesi atau pertemuan pemantapan jurnal Emmaus dan TST, mari saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa bersama. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur di mana pada pertemuan kami di pemantapan jurnal Emmaus dan TST pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, itu semua karena berkat dan pertolongan-Mu kepada kami semua sehingga kami bisa mengikuti pertemuan pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami semua, di pikiran kami semua, para fasilitator dan juga Bapak Ibu yang sudah ikut di pertemuan hari ini. Semoga semua materi pembahasan kami pada pertemuan ini bisa kami laksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya semua yang kami pelajari pada pertemuan kali ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan Yesus yang baik, berkati semua kami fasilitator, terlebih juga Bapak Ibu yang telah membawa materi kepada kami hari ini. Semoga kami semua dalam perlindungan-Mu dan Engkau berikan kesehatan kepada kami semua. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini, kami landaskan dan kiranya Engkau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Hendrik. Ibu Bapak, silakan dibuka kameranya. Yang cantik tambah cantik, yang ganteng tambah ganteng. Siap. Senyum dong, aduh kok tegang banget sih baru ketemu sama Ibu Ellen sekali aja nih. Waduh. 3, 2, 1. Layar berikutnya. Siap. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada sesuatu. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Emil. Terima kasih teman-teman. Dan Bu Emil. Pak Ellen, Pak Edit. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Dah, selamat malam. Malam. Selamat ya.